Negara apa yang paling terakhir menjajah Indonesia? Jepang? Bukan, tapi Cina dengan Mishwe-nya. Santai aja, gak usah gerah dengan hiperbola saya barusan, karena di video kali ini saya ingin membahas yang dingin-dingin sedingin Mishwe atau yang biasa disebut Mixu sama orang kebanyakan. Buat kaum milenial rasanya nggak asing lagi dengan brand-brand kekinian di dunia kuliner. Dari yang lokal macam kopi kenangan sampai brand luar. Salah satunya Mishwe yang datang dari Cina dengan menawarkan es krim, teh, dan berbagai minuman manis kekinian lainnya. Di Indonesia ada 3 hal yang membuat Mishwe viral. Yang pertama karena lokasinya yang ada di banyak titik, ibaratnya ya setia gitu ya, di setiap tikungan ada. Dan mungkin lama-lama dia bisa kayak Indomaret dan Alfamart yang di mana-mana ada. Jadi nanti berderet dah tuh Indomaret, Alfamart, Mishwe. Yang kedua karena belum memiliki logo halal, dan yang ketiga karena harganya yang menurut masyarakat katanya murah. Menurut informasi di Wikipedia, Mishwe sudah ada di Indonesia sejak tahun 2020. Gerai pertamanya berlokasi di Ciwalk alias Ciamplas Walk, Bandung. Tapi sekarang di 2022 ini, buat kita yang tinggal di Jabodetabek khususnya, rasanya kalau keluar rumah tuh ketemunya Mishwe lagi, saking banyaknya Mishwe saat ini. Saya kurang tahu untuk daerah lainnya, tapi di lingkungan terkecil saya ya, Mishwe itu banyak banget. By the way, saya tinggal di Cikarang. Bayangin aja saya mau berangkat kerja lewatin Mishwe, mau ke rumah orang tua lewatin Mishwe, mau ke rumah adik saya juga lewatin Mishwe. Di Cikarang aja yang saya tahu udah ada 4 sejauh ini, dan kalau dilihat-lihat hampir selalu ramai. Brand Mishwe sendiri sebenarnya bukan anak baru di dunia kuliner. Mishwe didirikan sejak Juni 1997 di Zhengzhou, Henan, Tiongkok. Pendirinya adalah seorang pengusaha Zhang Hongchao. Sebelum menjadi pengusaha, Zhang sempat bekerja di sebuah toko minuman dingin yang menjual es serut. Di sana dia bekerja paruh waktu sambil menjalankan studinya. Setelah dapat ilmu bikin es serut dan mengumpulkan keberanian, niat, tekad, bola Dragon Ball, dan sebagainya, Zhang akhirnya memulai usahanya sendiri. Menurut informasi yang saya dapat, pada awalnya Zhang Hongchao mengawali perjalanan bisnisnya dengan modal 4.000 yuan atau sekitar 7 juta hingga 8 juta rupiah. Modal itu dia dapat dari pinjaman neneknya. Mantep nih neneknya. Berbekal modal yang terbatas, Zhang membuka usaha dengan nama yang saya tidak tahu. Produk yang dijual juga masih terbilang sederhana, hanya ada es serut, es krim, dan smoothie. Nah, perlahan tapi pasti ketika bisnisnya mulai berkembang, Zhang mulai menjual teh di tokonya. Tapi bukan usaha namanya kalau nggak ada pasang surut, karena kendala musim, toko es milik Zhang ini akhirnya tutup. Di tahun 1999, Zhang membuka kembali usaha esnya sekaligus mengganti nama usahanya menjadi Mixue Bingcheng. Meski perjalanan usahanya tidak selalu mulus, tapi akhirnya di tahun 2008 Zhang menemukan titik terang buat usahanya. Pada tahun itu ada sejenis es krim dari Jepang yang berbentuk seperti obor alias es krim kon. Kemunculannya di kota Zhengzhou bersamaan dengan Olimpiade Beijing yang membuat viral pada zamannya, tapi harganya lumayan mahal. Hebatnya, Zhang melihat itu sebagai sebuah peluang bisnis. Ia mempelajari lalu kemudian membuat dan menjual produk es sejenis dengan harga 2 yuan pada saat itu, atau sekitar 4.000 rupiah pada saat ini. Padahal, pada umumnya es krim kon saat itu dijual dengan kisaran harga 10 yuan. Gap harga yang terbilang jauh ini membuat nama Mishwe melejit karena banyak orang yang tertarik dan menciptakan antrian panjang. Kalau orang Indonesia tuh kan biasanya kepo tuh kalau ada rame-rame, ada apaan sih gitu kan. Pada tahun 2007 Zhang mulai merentangkan sayap usahanya dengan membuka waralaba. Dan dalam 1 tahun jumlahnya mencapai 180 gerai. Dan di tahun yang sama Mixue Bingcheng kemudian resmi menjadi sebuah perusahaan. Lalu sejak 2018 Zhang Hongchao mulai melakukan ekspansi ke berbagai negara di Asia. Mulai dari Singapura, Korea Selatan, Vietnam, dan tentu saja Indonesia. Nah, model usaha waralaba inilah yang membuat Mishwe menjamur di mana-mana dan menjawab pertanyaan kenapa di mana-mana ada Mishwe. Bahkan kalau kalian mau buka usaha atau gerai Mishwe sendiri juga bisa. Tinggal menjalin kerjasama dengan Mishwe, siapkan tempatnya dan tentu saja siapkan modalnya juga. Hebohnya Mishwe yang ada di mana-mana memicu sejumlah meme atau meme bertebaran di berbagai media sosial. Coba lihat ini. Lalu yang gak kalah viral dari Mishwe ini adalah berita soal Mishwe yang belum memiliki logo halal dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Terkait hal yang ini, saya tidak dapat berbicara banyak, tapi dari pihak Mishwe sendiri sudah mengeluarkan tanggapan resmi terkait berita yang berkembang di masyarakat.
Dikutip dari postingan di Instagram Mishwe Indonesia pada tanggal 27 Juli 2022, Mishwe memang belum memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Tapi, ini yang perlu digarisbawahi. Pihak Mishwe Indonesia juga menyampaikan bahwa produk Mishwe tidak menggunakan alkohol, rum, dan tidak mengandung babi. Dan pihak Mixway juga bukannya tidak berupaya, mereka sudah mengajukan dan sedang diurus maksimal mungkin. Saya berharap untuk hal yang satu ini bisa segera diselesaikan supaya konsumen jauh lebih yakin dan bisa menikmati Mixway dengan tenang. Lalu poin ketiga yang bikin viral adalah harganya yang menurut masyarakat kita tergolong murah. Beberapa waktu lalu saya sempat cobain beli es krim Mixway bareng istri dan anak saya. Pas cek menu karena baru pertama kali ke sana, saya cukup kaget lihat harga es krim kon yang hanya Rp8.000. Lebih terkejut lagi ketika lihat ukurannya yang WOW untuk harga es krim 8.000. Ternyata perusahaan dengan maskot Snoking ini mempunyai pabrik bahan baku sendiri dan memiliki 5 pusat pergudangan dan logistik regional. Bisa dibilang Mixway ini membangun kerajaan bisnisnya mulai dari bahan mentah, proses logistik hingga waralabanya. Jadi bisa dibilang dari hulu hingga ke hilir mereka handle sendiri sehingga bisa menekan biaya produksi. Itulah sebabnya Mixway bisa menjual produknya dengan harga lebih murah dari yang lain. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa menjawab rasa ingin tahu kita kenapa Mixway bisa ada di mana-mana, halal atau tidak, dan kenapa harganya murah. Like dan share kalau menurut kalian video ini bermanfaat. Kritik dan saran bisa kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih.